Teman-teman, jika kalian pernah melihat orang berlibur ke luar negeri menggunakan pesawat terbang atau kapal laut, kemudian banyak sekumpulan pemuda yang mengidolakan musik K-pop dan drama-dramanya, kemudian kita pernah berkomunikasi dengan orang yang berbeda negara atau wilayah, dan masyarakat banyak yang menggunakan alat-alat canggih dan modern, kemudian kita bisa menikmati pertandingan sepak bola dunia, dan bisa mencicipi ragam kuliner dunia tanpa harus pergi ke negara asalnya. Teman-teman, berarti kita semua sedang menikmati pengaruh arus globalisasi. Apa itu globalisasi? Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai pengertian globalisasi, faktor pendorong globalisasi, dampak globalisasi, dan kesimpulan apa yang dapat kita ambil setelah mempelajari globalisasi. Globalisasi adalah meluasnya pengaruh kebudayaan dan ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru dunia. Teman-teman, globalisasi identik dengan global village, yaitu batas-batas negara semakin pudar karena pengaruh teknologi dan informasi yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun kita mau. Pertanyaannya, mengapa hal tersebut bisa pudar? Kita tahu bahwa semua orang bisa pergi kemanapun dengan menggunakan transportasi modern, dan komunikasi antar negara pun semakin mudah dengan adanya koneksi internet. Globalisasi terjadi ketika warga dunia dari berbagai bangsa atau negara melakukan interaksi dan saling memberikan pengaruh satu sama lain, sehingga interaksi masyarakat bisa menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Teman-teman, ternyata globalisasi terjadi akibat adanya faktor pendorong. Faktor pendorong yang pertama adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan adanya iptek, akses informasi dan transportasi dapat dijangkau dengan cepat dan mudah tanpa sekat ruang dan waktu. Faktor pendorong yang kedua adalah pasar bebas, di mana terbentuknya sistem perekonomian dunia sehingga transaksi ekonomi dunia bisa dilakukan secara online. Faktor pendorong yang ketiga adalah migrasi penduduk. Migrasi penduduk menjadikan warga lokal terbiasa dengan budaya asing yang baru muncul ke dalam lingkungannya. Dan faktor pendorong globalisasi yang keempat adalah transparansi pers. Pers sebagai penghubung informasi kepada masyarakat dunia, sehingga ketika ada suatu peristiwa di sebuah negara, maka negara yang lain bisa menyaksikannya. Selain faktor pendorong, ternyata globalisasi pun memberikan dampak sosial kepada masyarakat dunia. Dampak yang pertama terjadi pada sektor ekonomi. Dalam sektor ini, di mana transaksi lebih mudah dan variatif melalui e-commerce. Teman-teman, akan menjadi sebuah permasalahan besar jika produk lokal tidak siap bersaing dengan produk asing. Dan sangat disayangkan jika hal tersebut bisa terjadi, seperti pasar tradisional ditinggalkan, pengangguran bertambah, kesenjangan sosial ekonomi meningkat, dan mau tidak mau, itulah tantangan yang harus kita hadapi. Dampak yang kedua adalah sosial budaya, di mana kehidupan masyarakat akan semakin modern. Tetapi akan menjadi sebuah masalah jika masyarakat tidak memfilter budaya asing yang terus masuk setiap harinya, sehingga degradasi budaya, dekadensi moral, dan banyak yang bilang bahwa radikalisasi agama akan semakin meningkat jika budaya asing tidak difilter. Dan tugas kita harus tetap konsisten mempertahankan budaya leluhur bangsa agar tetap lestari. Kesimpulannya, globalisasi adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita hindari. Karena ilmu pengetahuan dan teknologi akan terus berkembang sepanjang masa. Teman-teman, salah satu cara menghadapi globalisasi, kita sebagai warga masyarakat global harus tetap bijak dalam menyikapi berbagai perubahan zaman.